Salam Bapak Ibu, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam renungan dan doa malam Sabtu 11 Maret 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat malam Bapa. Sungguh suasana hening yang teduh pada malam hari ini kami rasakan. Sebelum kami beristirahat malam, kami hendak menggumuli sebagian dari sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang kami renungkan melalui firman Tuhan malam ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang terkasih, renungan malam kita pada hari ini saya ambilkan dari kitab Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun nas saya bacakan dari ayat 4 yang demikian. Ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang mengasihi Tuhan, renungan malam kita pada malam ini saya beri judul Menembus Batas. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bacaan kita diungkapkan oleh penulis Injil Yohanes bahwa adalah hal yang tidak biasa orang Yahudi melintas tanah Samaria. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus adalah orang Yahudi. Sehingga saat Yesus menemui orang Samaria, yaitu perempuan Samaria, ini sesuatu kejadian yang aneh, luar biasa. Tanah Samaria telah diklaim dan tertutup bagi orang Yahudi. Bahkan ketika orang-orang Yahudi Israel Selatan akan bepergian ke Galilea, Israel bagian utara, pastilah orang-orang Yahudi ini menyeberang ke sebelah timur dahulu, menyeberang Sungai Yordan, berjalan ke utara, kemudian menyeberangi Sungai Yordan kembali, dan barulah sampai ke Galilea. Sungguh orang Yahudi tidak mau melintas daerah Samaria, wilayah Israel bagian tengah. Namun pada saat ini, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus sengaja melintas untuk menjangkau orang-orang tersisih, mendekatkan yang jauh dan yang terpinggirkan, menghubungkan kembali yang terputus.
Pasti ini kedengaran sangat aneh, tetapi inilah Yesus. Dia hadir untuk memperbaiki hubungan yang retak. Keterpisahan orang Yahudi dengan orang Samaria harus dibangun hubungan baik kembali. Keterputusan antar sesama hanya menjadi penghalang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika kita menganggap orang lain tidak layak berkomunikasi dengan kita, ini juga menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, menjelang hari ibadat esok, mari kita berdamai. Robohkan perseteruan, gantikan dengan persahabatan. Pastilah dengan begitu kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah penyelamat kami, Allah yang baik, sungguh luar biasa. Kami menaikkan puji syukur, ya Tuhan, atas berita dari kesaksian Alkitab malam hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur. Firman Tuhan ini telah mengingatkan kami agar kami selalu mengusahakan hubungan yang baik dengan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami sekiranya di dalam kehidupan kami masih sering membangun tembok pemisah dengan sesama kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam setiap kerja dan aktivitas kami merasakan penyertaan Tuhan yang tiada henti. Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami mohon pengampunan, ya Bapa, kalau sepanjang minggu ini kami umat-Mu melakukan kesalahan seiring aktivitas dan kerja kami. Ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus untuk sepekan mendatang kami memperoleh kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki. Dalam rangka menyongsong hari ibadat, hari perhentian esok, Tuhan ampuni kami, agar kami dapat mempersiapkan diri kami, pikiran, hati, perasaan kami,
untuk dapat bersekutu, beribadah bersama-sama saudara kami seiman. Berjumpa Tuhan dalam penuh sukacita. Pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Pergumulan jemaat, masalah ekonomi rumah tangga, masalah pekerjaan. Ya Tuhan, Tuhan Engkau adalah gembala kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kami ke tempat yang berumput hijau, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau ikut campur tangan bagi bangsa dan negara kami. Untuk pemerintahan bangsa kami, Tuhan berikan hikmat dan akal budi, sehingga pemerintahan bangsa kami dapat memimpin bangsa ini untuk lebih maju, berkeadilan, berkemakmuran, terlebih akan membawa bangsa ini takut akan Tuhan. Untuk istirahat malam kami, Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami nanti dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan esok pagi Tuhan membangunkan kami dalam keadaan segar bugar untuk memulai kehidupan yang baru, anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan malam kita ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari isi Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat saudara-saudara semua. Kiranya kita dapat beristirahat dengan nyenyak, dan esok pagi kita bertemu di dalam peribadatan hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.